Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nike Widya Kusumastuti, SSMA, sebagai dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia kami. Dan yang saya hormati teman-temanku sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok topik 3 hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok topik 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kesantunan berbahasa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahriza Zaki Purnomo dengan NIM 51114210073 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Eryana Danova Bramantio, NIM 5211421120. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Dimas Angga Pradita dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 53014210066. Perkenalkan, nama saya Ardana Lutfi Daitullah, NIM 53014210062, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Zaidan Adala dengan NIM 52111421025 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Bagus Ali Musin, saya dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hasanah, NIM 54034200026, Prodi Pendidikan Tata Busana. Berikut ini video presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian dari ilmu pragmatik. Jika seseorang membahas mengenai kesantunan berbahasa, berarti pula membicarakan pragmatik. Pada bab ini akan dikaji beberapa acuan teori yang digunakan dalam penelitian, di antaranya yaitu: pertama, prinsip kesantunan berbahasa; yang kedua, konteks; dan yang ketiga, diskusi. Prinsip kesantunan berbahasa. Dalam KBBI edisi ketiga 1990 dijelaskan yang dimaksud dengan kesantunan adalah kehalusan dan baik, kehalusan dalam budi bahasanya dan baik dalam tingkah lakunya. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Kesantunan berbahasa menurut Rahardi pada tahun 2005, penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang, situasi sosial, dan budaya yang mewadahinya. Menurut Profesor melalui Rahardi pada tahun 2005 menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 4 pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. Pandangan yang pertama, pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial, the social norm view. Pandangan yang kedua, pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka. Pandangan yang ketiga, pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan. Yang keempat, pandangan kesantunan yang berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal dan tata cara berbahasa. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Jadi diharapkan perilaku tutur dalam bertutur dengan mitra tuturnya untuk tidak mengabaikan prinsip sopan santun. Penggolongan prinsip kesantunan berbahasa. Menurut Wijana 1996 mengungkapkan bahwa sebagai retorika interpersonal
pragmatik membutuhkan prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri dan orang lain. Prinsip kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Leeds 1993 yakni sebagai berikut. Pertama, maksim kebijaksanaan. Menurut Rayardi, pada tahun 2005 mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta petuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Yang kedua, maksim kedermawanan. Menurut Leeds, pada tahun 1993, maksud dari maksim kedermawanan ini adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Menurut Rayardi pada tahun 2005 mengatakan bahwa dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Maksim penghargaan. Menurut Wijana, maksim penghargaan ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Nada. Memberikan contoh tutur ekspresif yakni mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, memuji dan mengungkapkan belasungkawa. Dalam maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. 4. Maksim kesederhanaan. Rahardi mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Dalam masyarakat bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan hati banyak digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. 5. Maksim permufakatan. Menurut Rahardi, dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. 6. Maksim kesimpatian. Leeds mengatakan di dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun dalam masyarakat. Menurut Wijana, jika lawan tutur mendapat kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan kesusahan atau musibah, penutur layak turut berduka atau mengutarakan ucapan belasungkawa sebagai tanda kesimpatian. D. Ciri kesantunan berbahasa. Chair menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skala kesantunan adalah peringatan kesantunan, mulai dari yang tidak santun sampai dengan yang paling santun. Rahardi menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 3 macam skala pengukur peringkat kesantunan yang sampai saat ini banyak digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian kesantunan. Implementasi indikator kesantunan dalam berkomunikasi digunakan agar kegiatan berbahasa dapat mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Pranowo menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi dapat berhasil, yakni sebagai berikut. 1. Perhatikan situasinya. 2. Perhatikan mitra tuturnya. 3. Perhatikan pesan yang disampaikan. 4.
Perhatikan tujuan yang hendak dicapai. 5. Perhatikan cara menyampaikan. 6. Perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. 7. Perhatikan ragam bahasa yang digunakan. 8. Perhatikan relevansi tuturannya. 9. Jagalah martabat atau perasaan mitra tutur. 10. Hindari hal-hal yang kurang baik bagi mitra tutur atau konfrontasi dengan mitra tutur. 11. Hindari pujian untuk diri sendiri. 12. Berikan keuntungan pada mitra tutur. 13. Berikan pujian pada mitra tutur. 14. Ungkapan rasa simpati pada mitra tutur. 15. Ungkapan hal-hal yang membuat mitra tutur menjadi senang. 16. Buatlah sepahaman dengan mitra tutur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebab ketidaksantunan. Pranowo menyatakan bahwa ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain: 1. Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Menurut Sayer, kritik kepada lawan tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Dengan memberikan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar tersebut dapat menyinggung perasaan lawan tutur sehingga dinilai tidak santun. 2. Dorongan rasa emosi penutur. Sayer mengungkapkan, kadangkala ketika bertutur dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada lawan tuturnya. Tuturan yang diungkapkan dengan rasa emosi oleh penuturnya akan dianggap menjadi tuturan yang tidak santun. 3. Proteksi terhadap pendapat. Menurut Sayer, seringkali ketika bertutur, seorang penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini dilakukan agar tuturan lawan tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Penutur ingin memperlihatkan pada orang lain bahwa pendapatnya benar, sedangkan pendapat mitra tutur salah. Dengan tuturan seperti itu akan dianggap tidak santun. 4. Sengaja menuduh lawan tutur. Sayer mengatakan bahwa acap kali penutur menyampaikan tuduhan pada mitra tutur dalam tuturannya. Tuturannya menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaannya terhadap mitra tutur. 5. Sengaja memojokkan mitra tutur. Sayer mengungkapkan bahwa ada kala pertuturannya menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan lawan tutur dan membuat lawan tutur tidak berdaya. Dengan ini, aturan yang disampaikan penutur menjadi lawan tutur tidak dapat melakukan pembelaan. Contoh, katanya sekolah gratis, tetapi mengapa siswa masih diminta membayar iuran sekolah? Pada akhirnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Tutur di atas terkesan sangat keras, sehingga terlihat keinginan untuk memojokkan lawan tutur. Tuturan seperti itu dinilai tidak santun karena menunjukkan bahwa penutur berbicara kasar dengan nada marah dan rasa jengkel. 2. Konteks. Mulyana tahun 2005 nomor 21 menyebutkan bahwa konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan, apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasinya, sangat tergantung pada konteks yang melatar belakangi peristiwa tuturan itu. Menurut Delhelmus melalui Kerr and Agustina tahun 2004 nomor 48-49 bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen yang disingkat menjadi speaking, yakni sebagai berikut. 1. Setting and scan. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi, tempat, dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. 2. Partisipan. Partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. 3. Ends merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. 4. Art sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. 5. K mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius,
dengan singkat, dengan sombong, dan mengejek, dan sebagainya. 6. Instrumentalis. Instrumentalis mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. 7. Norm of interaction and interpretation. Norm of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. 8. Genre. Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, dan sebagainya. Imam Syafi'i melalui Mulyana tahun 2005 nomor 24 menambahkan bahwa apabila dicermati dengan benar, konteks terjadi suatu percakapan dapat dipilah menjadi 4 macam, yakni sebagai berikut. A. Konteks linguistik, yaitu kalimat-kalimat dalam percakapan. B. Konteks epitemis, adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh partisipan. C. Konteks fisik meliputi tempat terjadi percakapan, objek yang disajikan dalam percakapan, dan tindakan para partisipan. D. Konteks sosial, yaitu relasi sosial-kultural yang melengkapi hubungan antar pelaku atau partisipan dalam percakapan. Kesantunan berdiskusi. Menurut Dharma, diskusi merupakan suatu kegiatan interaksi bertukar pendapat yang melibatkan 2 orang atau lebih. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut KBBI edisi 3 tahun 1990, diskusi adalah pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah. Dalam kegiatan berdiskusi diperlukan cara dan pemakaian bahasa yang santun agar terjalin komunikasi yang baik antara penutur dan lawan tutur. Berikut adalah pemakaian bahasa yang santun yang diungkapkan Pranowo yang dapat digunakan dalam kegiatan berdiskusi. Yang pertama, penutur berbicara wajar dengan akal sehat. Bertutur secara santun tidak perlu dibuat-buat, tetapi sejauh penutur berbicara secara wajar dengan akal sehat, maka tuturan akan terasa santun dan enak didengar dalam diskusi. Yang kedua, penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Hal ini agar kalimat tidak perlu berputar-putar dan juga pokok masalah tidak kabur. Jadi, hal-hal yang didiskusikan tidak melebar jauh dari pokok masalah. Yang ketiga, penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur. Menurut Pranowo, komunikasi akan selalu berkadar santun jika penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur. Jika penutur berprasangka buruk pada mitra tutur, tidak akan terjadi kecocokan pendapat dan komunikasi menjadi tidak menyenangkan. Yang keempat, penutur bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Komunikasi akan terasa santun jika penutur berbicara secara terbuka dan seandainya menyampaikan kritik disampaikan secara umum, tidak ditujukan secara khusus pada person tertentu. Yang kelima, penutur menggunakan bentuk lugas atau bentuk pembelaan diri secara lugas. Komunikasi dapat dinyatakan secara santun jika penutur menggunakan bentuk tuturan yang lugas, tidak perlu ditutup-tutupi, meskipun kadang-kadang mengandung sindiran. Dan yang terakhir yaitu penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius. Komunikasi masih akan terasa santun jika penutur mampu membedakan tuturan sesuai dengan situasinya. Meskipun masalah yang dibicarakan bersifat serius, tetapi jika penutur mampu menyampaikan tuturan itu dengan nada bercanda, komunikasi menjadi lancar dan masih santun. Saya meneruskan salah satu teman saya tadi, yaitu menjelaskan tentang kerangka pikir. Kerangka pikir ini diteliti oleh beberapa mahasiswa yang berada di UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Bahwasanya penelitian ini diberi judul penelitian analisis pemanfaatan prinsip kesatuan berbahasa pada kegiatan diskusi kelas. Siswa kelas 11 SMAN 1 Sleman ini menganalisis penyimpangan dan pematuhan prinsip kesatuan berbahasa pada kegiatan diskusi kelas siswa kelas 11 SMA 1 Sleman, Yogyakarta. Data berupa tuturan percakapan yang terjadi pada saat kegiatan diskusi kelas
yang melanggar dan mematuhi maksim-maksim kesatuan seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Ada pengukur kesatuan yang digunakan untuk menentukan tuturan pada pelaksanaan kegiatan diskusi, yakni maksim-maksim kesatuan berbahasa yang diturunkan menjadi indikator kesatuan. Jadi, pada kegiatan diskusi ini, dalam satu kelas dibuat kelompok-kelompok yang beranggotan 5-6 orang. Setiap kelompok diberi tugas untuk melakukan suatu penelitian. Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di dalam kegiatan diskusi kelas. Kelompok yang lain diminta untuk menanggapinya. Tuturan-tuturan yang terjadi pada saat pelaksanaan diskusi kelas 31 tersebut disimak, direkam, dan dicatat menggunakan kartu data. Tuturan-tuturan tersebut dianalisis, mana yang menyimpang dan yang tidak menyimpang, berdasarkan indikator-indikator kesatuan berbahasa. Dari analisis tersebut akan diketahui tuturan yang menyimpang dari maksim dan yang sudah mematuhi maksim kesatuan berbahasa. Langkah selanjutnya, setelah kegiatan diskusi kelas berakhir, guru memberikan penguatan materi dan evaluasi mengenai tata cara berdiskusi yang santun dan pemilihan kata yang tepat sesuai dengan prinsip kesatuan berbahasa. Penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Aldila Fajri Nur Rahman pada tahun 2010. Melakukan penelitian dengan judul Analisis Penggunaan dan Penyimbangan Prinsip Kesatuan Berbahasa di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Peneliti melakukan penelitian dalam bidang pragmatik berupa tuturan lisan yang terjadi di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah semua peristiwa berbahasa yang terjadi di terminal tersebut. Hasil penelitiannya berupa deskripsi jenis penyimpangan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Penelitian relevan lainnya yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Atfalul Anam pada tahun 2011. Kesantunan berbahasa dalam buku ajar bahasa Indonesia tataran unggul untuk SMK, dan MAK kelas 12 karangan Justinah dan Ahmad Iskak. Penelitian ini terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kesantunan dalam buku ajar, akan tetapi tidak melibatkan siswa sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian ini berupa deskripsi penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa dalam buku ajar bahasa Indonesia tataran unggul untuk SMK dan MAK kelas 12 beserta tingkat kesantunan buku ajar tersebut. Persamaan kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kesantunan beserta maksim-maksimnya. Sedangkan perbedaannya adalah unsur yang dikaji dan subjek kajiannya. Penelitian Aldila mengkaji penggunaan dan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa di Terminal Giwangan yang subjeknya adalah semua peristiwa berbahasa yang terjadi di terminal tersebut. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji unsur pendidikan yang subjek kajiannya adalah kegiatan diskusi kelas siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sleman. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Atfalul yakni pada penelitian Atfalul subjeknya berupa buku ajar bahasa Indonesia yang merupakan bahasa verbal tulis, sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah kegiatan diskusi kelas yang berupa bahasa lisan. Oleh sebab itu, peneliti mencoba melakukan penelitian terkait dengan pembelajaran di kelas pada keterampilan berbicara dengan menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.